Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu pagi hari ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih, kebaikan dan anugerahnya yang tiada terhenti mengalir dalam setiap kehidupan kita. Satu minggu sudah kita lalui, sudah kita lewati, pergumulan aktivitas semuanya sudah kita lalui penuh dengan sukacita. Semuanya karena kebaikan dan cinta kasih Kristus kepada kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita menaikkan rasa ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pujian dari nyanyian rohani. Kita akan naikkan pujian nomor 14, kita nyanyikan bait pertama, 2 dan yang ketiga. Hanya ada
Sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita memohon hikmat dari Tuhan Yesus Kristus melalui doa. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami pagi hari ini datang merendahkan diri, mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu. Engkau layakkan kami untuk datang menyembah mengagungkan nama-Mu. Terlebih kami Allah layakkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, memberikan kami pencerahan pewahyuan, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, saat ini kami juga menyatukan hati. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia yang saat ini sedang bergumul berjuang untuk bisa mengatasi virus corona Tuhan, yang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kami merendahkan diri, memohon belas kasihan. Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga penyebaran mata rantai virus corona akan segera terputus. Secara khusus bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami kasihi, di mana kami boleh ada dan berada, di mana kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami mengasihi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberikan belas kasihan kepada bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan, sehingga penyebaran virus corona boleh segera teratasi ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa negara kami ya Tuhan, untuk para medis yang berjuang mengorbankan segalanya Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan, sehingga semuanya boleh segera teratasi. Engkau berkati, berikan damai, Engkau berikan sukacita, kebersamaan satu dengan yang lain. Dan kami rindu sikap gotong royong, kesadaran itu juga terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia ya Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia boleh taat akan himbauan dari pemerintah maupun dari medis ya Tuhan. Dan itulah salah satu wujud kami ambil bagian di dalam kami memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia secara khusus. Kau berkati Tuhan keluarga-keluarga para medis, Kau berkati keluarga-keluarga pemimpin bangsa negara kami ya Tuhan, keluarga-keluarga korban. Kau berkati ya Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan yang saat ini dalam tahap pemulihan Tuhan, kesembuhan. Kami mohon berkat Tuhan, Engkau nyatakan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk desa kami, Desa Karanggondang. Tuhan memberkati ya Tuhan desa kami Karanggondang, jauhkan dari mara bahaya penyebaran virus ini Tuhan. Pemimpin desa kami Karanggondang, Bapak Ronji, Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, supaya boleh memimpin dusun kami Karanggondang. Demikian juga pemerintahan Jepara yang dipimpin oleh Bapak Andi juga Tuhan berkati Tuhan. Masyarakat di Kabupaten Jepara Tuhan boleh bersatu hati, boleh mau taat akan himbauan-himbauan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GITJ Kedung Benjalin. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan, satu persatu berkati. Biarlah melalui pergumulan yang ada ini, iman jemaat-Mu semakin dibangun. Kau berkati supaya jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus, semakin mengasihi Allah ya Tuhan, dan semakin hidup benar
Engkau berkati dalam usaha mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau berkati ladang-ladang, kebun-kebun jemaat-Mu ya Tuhan, supaya boleh menghasilkan hasil yang baik dan jemaat boleh memberikan yang terbaik bagi Allah. Engkau juga berkati, berikan kesehatan ya Tuhan, yang bergumul di dalam sakit penyakit, Tuhan berkati sembuhkan. Bergumul dalam keluarga yang sedang menghadapi masalah, Tuhan berkati supaya boleh bersatu membangun hubungan keluarga yang takut akan Tuhan dan harmonis, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pergumulan dalam pendidikan, teman hidup juga Tuhan yang akan memberkatinya ya Tuhan. Pepantan Ngemplek, Pepantan Buju dan Cepogo, Tuhan yang akan memberkati ya Tuhan. Engkau juga berkati para gembala yang ada, majelis penatua, diaken yang ada, para karyawan, pengurus komisi, pengurus kelompok ya Tuhan, pembina remaja, guru sekolah minggu, semuanya Allah Tuhan memberkati. BPK, BPKJ Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, saya memberikan tema perenungan khotbah minggu hari ini, yaitu memiliki kepekaan hati. Memiliki kepekaan hati. Kalau kita perhatikan di dalam kamus bahasa Indonesia, peka memiliki arti mudah merasa. Tidak hanya mudah merasa, tetapi mudah terangsang. Itu menurut kamus bahasa Indonesia. Sedangkan kepekaan adalah kesanggupan bereaksi terhadap suatu keadaan. Kepekaan hati menurut Alkitab adalah ketika roh kita bergejolak saat melihat sesuatu. Itu kepekaan hati menurut Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Ketika roh kita itu bergejolak melihat sesuatu di sekeliling kita, itu yang dikatakan kepekaan hati. Ia bisa merasakan getaran dan tekanan yang besar di dalam hati kita. Yang ketiga, kepekaan hati ketika hati kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah pengertian dari kepekaan hati. Kalau kita berbicara mengenai kepekaan hati, tentulah tidak mudah untuk membangun dan memiliki kepekaan hati seperti di atas. Mengapa? Kalau kita perhatikan dalam kehidupan atau gaya hidup modern ini, sikap egois dan dosa yang terus kita lakukan tentulah itu menjadi tantangan terbesar dalam hidup kita untuk memiliki kepekaan hati. Jadi jelas yang menjadi hambatan kita memiliki kepekaan hati karena kita terus menerus hidup di dalam dosa. Terus menerus kita melakukan dosa. Dan yang kedua, kita mengedepankan sikap egois kita. Sehingga kita sangat sulit memiliki kepekaan hati. Hati kita itu akan tumbuh. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam perenungan hari ini, kita bersama-sama belajar bagaimana kita memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Itu akan saya ambil, saya baca bersama-sama. Itu di dalam Injil Lukas 22. Injil Lukas 22 ayat 13 sampai 32. Bacaan yang begitu panjang. Ini menceritakan bagaimana murid Tuhan Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada hari itu juga
dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Kalau kita perhatikan dari bacaan ini jelas itu menceritakan bagaimana kedua murid Tuhan Yesus yang pergi, yang menuju ke sebuah kampung Emmaus. Peristiwa ini terjadi sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana dua orang dari murid Tuhan Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil. 7 mil itu kurang lebih 11,263 kilometer jauhnya dari Yerusalem. Kalau kita perhatikan perbincangan kedua orang tersebut sepanjang perjalanan, mereka membicarakan segala sesuatu yang sudah terjadi, yaitu Yesus mati di salib. Dan mereka tidak tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kalau kita perhatikan lagi di ayat 15, ketika mereka sudah bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengenal dan mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, yang perlu kita renungkan, mengapa mereka lamban? Mengapa hati mereka lamban untuk mengenal dan mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus?
Ini yang perlu kita gali, ini yang perlu kita cari. Apa yang menjadi persoalannya? Hati mereka lamban. Hati mereka tidak peka bahwa mereka bersama-sama dengan Yesus. Ada beberapa hal. Yang pertama, yang membuat kelambanan hati mereka adalah karena hati mereka dikuasai oleh rasa takut, cemas dan khawatir. Di ayat 14. Ketika Yesus mati di salib, ini memunculkan rasa hati yang takut, yang cemas dan khawatir yang amat dalam yang dirasakan oleh para murid. Ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan yang amat dalam itu menimbulkan para murid tidak peka kepada suara Tuhan Yesus. Itu menunjukkan bahwa hati yang diselimuti dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu tidak bisa merasakan kehadiran Allah, kehadiran Kristus dalam hidup kita. Banyak hal yang membuat hidup kita diselimuti dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Mungkin kita sedang bergumul di dalam masalah-masalah kita, pekerjaan kita. Kita terus berdoa, kita terus berjuang supaya virus corona ini segera teratasi. Sadar atau tidak sadar, itu menimbulkan rasa takut, rasa khawatir dalam hidup kita. Bahkan harapan masa depan kita dan lain sebagainya. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa itu akan menumpulkan kepekaan hati kita terhadap suara Tuhan. Yang kedua, yang membuat hati mereka lamban untuk mendengar suara Tuhan Yesus, karena hati mereka dikuasai oleh rasa sedih yang mendalam. Ayat 14. Kesedihan yang amat dalam. Salah satu untuk mengatasi rasa sedih yang mendalam adalah dengan cara bercerita. Dan itu dilakukan oleh dua orang murid Tuhan Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus. Itu konteks. Jadi para murid itu mengalami kesedihan. Dan salah satu cara untuk mengatasi kesedihan yang amat dalam, mereka itu bercerita satu sama lain. Sepanjang perjalanan. Mereka tidak mengalami kesedihan, tapi luar biasa dalam mengalami kesedihan. Sangatlah jelas bahwa hati para murid saat itu benar-benar diselimuti dengan rasa sedih yang mendalam. Karena mereka secara fisik sudah jelas tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang diharapkan itu sirna, sehingga menimbulkan kesedihan. Banyak hal dalam hidup ini yang juga menimbulkan kesedihan dalam hidup kita. Mungkin cita-cita kita mengalami kegagalan, cita-cita kita gagal, tidak bisa tercapai. Mungkin dalam membangun keluarga, dalam pekerjaan, di dalam karir, pendidikan, kita mengalami kegagalan. Dan itu sadar atau tidak sadar, terkadang itu menimbulkan yang namanya kesedihan. Tetapi jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, karena mereka kehilangan harapan dan semangat hidup. 21. Mereka kehilangan harapan dan semangat hidup. Mereka mengharapkan Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Itu harapan mereka. Yesus datang membebaskan mereka, membebaskan bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Yesus mati. Dan mereka tahunya bahwa Yesus tidak bangkit. Mengapa? Karena lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, Yesus belum bangkit. Dan ini memupus semangat harapan mereka. Yesus yang diharapkan membebaskan bangsa Israel itu tidak terjadi. Sehingga mereka kehilangan semangat, kehilangan gairah. Dalam hidup kita banyak hal juga yang membuat kita kehilangan semangat, kehilangan gairah dalam hidup kita. Kita kehilangan harapan. Saya katakan kegagalan yang terus kita alami, yang terus terjadi dalam hidup kita. Kekecewaan itu membuat kita tidak memiliki gairah hidup, semangat hidup, gairah di dalam Tuhan, gairah melayani Tuhan.
kita nggak memiliki harapan. Sehingga kita tidak memiliki kekuatan apapun. Itulah yang membuat mereka, hati mereka itu tidak peka. Yang menjadi perenungan. Upaya apa yang membuat kita untuk bisa mengenal suara Tuhan dan kehendaknya? Ini yang kita renungkan. Ada dua hal. Yang pertama, supaya kita memiliki kepekaan hati, bagaimana kita memiliki hubungan, relasi yang dekat secara terus-menerus dengan Allah. Ayat 30 sampai 31, perhatikan di situ. Hubungan yang baik dan harmonis adalah ditandai dengan ketika kita saling mengenalnya. Itu jelas. Mengenal dan mengetahui keinginannya, kepribadiannya, kesukaannya dan lain. Demikian juga dengan hubungan dengan Yesus Kristus. Membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu suatu tanda bahwa kita memiliki komunikasi yang baik, relasi yang baik dengan Kristus. Sehingga kita mengenal. Orang yang mengenal itu orang yang mau melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Dia mengenal keinginannya, dia mengenal sifatnya, kepribadiannya, kesukaannya dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Kristus? Yang kedua, mempraktekkan kasih Kristus dengan mengasihi sesama. Itu jelas. Kita sebagai orang percaya dituntut oleh Allah, diminta oleh Allah untuk menyatakan kasih Kristus dengan mengasihi sesama kita. Dalam situasi inilah kasih kita orang percaya benar-benar diuji. Sebagai warga bangsa Indonesia, kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Hati kita sedang diuji oleh Allah, apakah kita memiliki hati yang peka terhadap suara Tuhan. Apakah kita memiliki hati yang peka dengan kondisi yang terjadi dan kita rasakan bersama-sama saat ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh bangsa-bangsa di dunia. Disinilah kita sedang diuji Allah. Kepekaan hati kita terhadap Allah. Kepekaan hati kita terhadap situasi kondisi yang terjadi. Kepekaan hati kita terhadap rintihan jeritan orang lain sesama kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Disitulah kepekaan kita diuji oleh Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita memiliki dua sikap. Membangun relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui doa pribadi saat teduh. Baca firman pribadi. Melalui doa-doa pribadi. Praktekkan kasih Kristus. Itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang percaya. Memiliki kepekaan hati sesuatu yang tidak mudah. Tetapi harus terus-menerus kita upayakan dalam setiap waktu kita. Hubungan yang intim dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu, mengingatkan dan mengajarkan kami agar kami memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan, kepekaan terhadap situasi kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kepekaan hati kami sedang diuji, kasih kami sedang diuji. Oleh sebab itu Allah mengendaki agar kami memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, melalui persekutuan pribadi, melalui doa-doa kami, dan melalui perenungan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pagi hari ini kita bersama-sama, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita juga akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 134. Kita nyanyikan bait pertama, dua, dan yang ketiga. Nanti yang ketiga kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Ujung jalan hampir
bersama-sama kita akan mengakhiri di dalam doa dan kita akan terima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami dimampukan untuk mengaturkan persembahan yang sudah kami haturkan. Tuhan, sucikan, kuduskan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Berkati pekerjaan mereka, pergumulan mereka, usaha ladang-ladang kebun mereka ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang mengelola, berkati hikmat dan kebijaksanaan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Melanjutkan segala aktivitas kami, Tuhan memberkati. Dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.